Pernahkah kamu merasa ada waktu di mana hatimu begitu tenang setelah sholat malam? Seolah semua masalah hidup tiba-tiba terasa kecil dan dada terasa lapang tanpa sebab. Itulah momen setelah tahajud. Waktu yang sering kita anggap sudah selesai. Padahal disitulah pintu langit baru saja terbuka. Banyak orang berhenti setelah salam, padahal mereka sedang berada di antara waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Dan sayangnya, di sanalah banyak keajaiban hilang tanpa sempat diminta. Assalamualaikum sahabat langit, terima kasih sudah mampir di channel Ilmu Langit, tempat di mana hati bertemu dengan keheningan malam, dan jiwa belajar menatap langit dengan penuh harap. Kalau kamu sedang menonton video ini sekarang, percayalah, ini bukan kebetulan. Karena di antara jutaan video di luar sana, hatimu justru diarahkan untuk sampai ke sini. Bisa jadi Allah sedang ingin membisikkan sesuatu kepadamu, tentang waktu, tentang sabar, dan tentang keajaiban yang belum kamu sadari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tulis angka 77 di kolom komentar. Bukan karena angka itu punya kekuatan gaib, tapi karena dari situlah energi positif akan mengalir dari hati yang sedang berusaha mendekat pada Tuhannya. Sebuah bentuk niat kecil untuk berkata dalam diam, "Ya Allah, aku ingin lebih dekat kepadamu." Sahabat langit, tahajud bukan hanya tentang bangun di tengah malam. Tahajud adalah cara Allah mengundang hambanya untuk berbicara tanpa batas, tanpa gangguan, tanpa topeng dunia. Tapi yang jarang disadari, keajaiban tahajud tidak berhenti ketika kita mengucapkan salam terakhir. Justru di waktu setelah tahajud itulah, banyak doa dikabulkan dengan cara paling tak terduga. Kamu tahu, ada rahasia besar di balik waktu yang sering kita abaikan ini. Setelah tahajud, langit belum tertutup. Malaikat masih turun, dan doa yang terucap di saat itu masih terbawa naik. Namun sayangnya, banyak orang yang langsung tidur lagi setelah sholat, padahal baru saja membuka gerbang keajaiban yang sangat luas. Inilah alasan mengapa sebagian orang melihat keajaiban dari tahajud mereka, sementara sebagian lainnya tidak merasakan apa-apa, karena mereka tidak menjaga waktu emas setelahnya. Bayangkan kamu baru saja bersujud, air wudhu masih menetes di pipi, tubuh masih hangat oleh zikir, tapi kamu buru-buru menutup mata kembali. Padahal di waktu itu, malaikat sedang mencatat nama-nama yang berdoa dalam keheningan. Disitulah waktu emas pertama dimulai. Waktu emas pertama adalah beberapa menit setelah salam terakhir. Saat kamu masih duduk di atas sejadah, jangan tergesa-gesa berdiri. Tetaplah di tempatmu, dengan dada yang masih bergetar oleh nama Allah. Gunakan waktu itu untuk berbicara dalam diam. Tidak perlu kata yang panjang. Cukup sebuah kalimat tulus dari hati. Ya Allah, aku datang kepadamu bukan karena aku kuat, tapi karena aku lemah dan butuh Engkau. Di waktu ini, doa yang paling sederhana pun bisa menjadi yang paling dahsyat. Karena saat itu, hati manusia masih bersih, belum tersentuh urusan dunia, dan doa dari hati yang bersih akan lebih cepat menembus langit. Waktu ini mungkin hanya berlangsung sebentar, tapi nilainya tidak tergantikan. Karena setiap detik setelah tahajud adalah percikan rahmat yang belum sempat hilang. Banyak orang tidak tahu bahwa pada waktu ini, doa bukan hanya didengar, tapi juga dipertemukan dengan takdir. Maka jangan buru-buru memalingkan wajah dari sajadahmu, sebab bisa jadi malaikat sedang mencatat setiap detik keikhlasanmu. Setelah itu, datanglah waktu emas kedua, yaitu menjelang adzan subuh. Waktu di mana dunia masih sunyi, udara masih dingin, tapi langit sedang hidup dengan cahaya. Rasulullah pernah berkata bahwa di setiap malam, Allah turun ke langit dunia untuk mendengar doa hamba-hambanya yang meminta. Dan saat adzan subuh hampir tiba, itulah saat terakhir pintu itu terbuka lebar. Maka jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa sedikit pun zikir atau doa. Kamu bisa duduk tenang, menatap langit yang belum terang, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, jika malam ini Engkau membuka langitmu, maka jangan tutup sebelum Engkau menatapku dengan rahmat." Doa seperti ini mungkin terasa kecil, tapi justru di waktu-waktu seperti inilah, doa tidak perlu keras untuk terdengar oleh langit. Cukup tulus, cukup jujur, dan cukup datang dari hati yang rindu kepada penciptanya. Sahabat langit, tahajud bukan sekadar sholat malam. Tahajud adalah latihan keikhlasan, tapi waktu setelah tahajud adalah ujian kesabaran. Karena di sanalah terlihat siapa yang benar-benar ingin dekat dengan Allah, dan siapa yang hanya ingin cepat kembali tidur. Orang-orang yang mampu bertahan di waktu ini, mereka tidak hanya mendapat ketenangan, tapi juga keberkahan hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika.
Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, mengapa ada orang yang hidupnya terlihat damai meski diuji terus-menerus? Bisa jadi rahasianya ada di waktu ini. Mereka menjaga waktu setelah tahajud seperti menjaga mutiara yang sangat berharga. Mereka tahu, setiap detik setelah tahajud adalah kesempatan untuk mengirim doa yang tidak pernah ditolak. Mereka tahu, langit masih terbuka dan rahmat belum ditutup. Mereka tahu ketika dunia masih gelap, doa mereka sedang naik dalam cahaya. Sahabat langit, tidak ada yang lebih indah dari menjadi orang yang disebut di langit. Nah, dan tahajud adalah jembatan menuju panggilan itu. Tapi jembatan itu belum selesai saat kamu mengucapkan salam terakhir. Ia baru dimulai ketika kamu duduk diam, menunduk, dan melanjutkan doa dengan penuh cinta. Karena pada saat itu, Allah tidak hanya mendengar ucapanmu, tapi juga membaca setiap getar hatimu. Pernahkah kamu merasa, setelah tahajud, ada rasa damai yang sulit dijelaskan? Itulah bukti bahwa Allah sedang menenangkan hatimu. Dan ketika kamu memilih untuk bertahan sedikit lebih lama, Allah menulis catatan khusus untukmu. Catatan yang mungkin akan menjadi jawaban doa yang selama ini kamu tunggu. Maka jangan anggap remeh waktu setelah tahajud, karena di sanalah letak keberlanjutan ibadahmu. Di sanalah ruhmu diperkuat, dan di sanalah keajaiban mulai bekerja. Jika tahajud adalah awal dari percakapan dengan Allah, maka waktu setelahnya adalah kelanjutan cinta yang tidak boleh diputus. Sahabat langit, waktu emas setelah tahajud bukan hanya tentang doa, tapi tentang kehadiran. Tentang bagaimana kamu tidak buru-buru meninggalkan keheningan yang sedang penuh rahmat. Karena mungkin di waktu itu, Allah sedang menunggu satu kalimat dari hatimu. Satu kalimat yang bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Dan jika kamu mampu menjaga dua waktu pertama ini, kamu sedang berada di jalur menuju 4 waktu ajaib berikutnya. Waktu yang akan membawa doa-doamu menembus langit lebih tinggi lagi. Waktu di mana malaikat turun membawa kabar baik bagi mereka yang sabar menunggu. Waktu di mana keheningan berubah menjadi sumber keberkahan. Sahabat langit, malam yang panjang telah selesai. Tapi rahmatnya belum berakhir. Setelah tahajud, dunia memang kembali ramai. Tapi hati yang telah dipenuhi cahaya malam akan tetap tenang di tengah hiruk pikuk. Karena mereka tahu, langit belum menutup pintunya. Masih ada waktu, masih ada ruang, dan masih ada kesempatan untuk meminta apapun yang diinginkan. Dan di sanalah bagian pertama ini akan berakhir. Tapi kisahnya belum selesai. Karena masih ada 4 waktu lain setelah tahajud yang sering terlewatkan. Padahal di sanalah kunci doa yang paling mustajab disembunyikan. 4 waktu yang mampu mengubah hidup seseorang, jika ia tahu cara menjaganya. Maka tetaplah bersama, karena setelah ini, kita akan menyelami waktu ketiga dan keempat. Waktu di mana langit mulai terang, tapi doa-doa malam masih bergema. Waktu di mana pagi menjadi saksi bahwa siapapun yang menjaga cahaya tahajudnya akan dijaga oleh Allah sepanjang harinya. Tulis angka 77 di kolom komentar untuk menyalurkan energi positifmu malam ini. Sebagai tanda bahwa kamu bukan hanya mendengar, tapi juga siap menjaga waktu emas setelah tahajudmu. Karena bisa jadi, dari niat kecil itu, Allah menyiapkan sesuatu yang besar untuk hidupmu. Sahabat langit, jangan pernah remehkan malam yang sunyi, karena di balik sunyi itu, ada rahasia yang sedang menunggu untuk kamu temukan. Dan tahajud adalah pintu menuju rahasia itu, tetapi kuncinya ada di waktu setelahnya. Waktu yang akan kita bahas lebih dalam di bagian kedua nanti, ketika fajar mulai menyingsing dan dunia kembali hidup. Sahabat langit, jika kamu masih bersama di video ini, berarti hatimu sedang diberi tanda oleh Allah. Karena tidak semua orang dipilih untuk memahami rahasia waktu setelah tahajud. Banyak yang bisa bangun malam, tapi sedikit yang mau bertahan sampai cahaya pagi muncul. Dan disitulah perbedaan antara orang yang sekadar bangun malam, dengan mereka yang benar-benar menjaga hubungan dengan Tuhannya. Tulis angka 77 di kolom komentar sekarang. Bukan sekadar simbol, tapi sebagai bentuk energi positif bahwa malam ini, kamu siap menjadi salah satu penjaga waktu emas setelah tahajud. Angka itu adalah ikrar kecil dari hati yang rindu ingin lebih dekat kepada Allah. Sahabat langit, mari kita lanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai. Di bagian pertama, kita sudah berbicara tentang 2 waktu emas. Waktu sesaat setelah tahajud dan waktu menjelang adzan subuh. 2 waktu yang sangat berharga, tapi sering diabaikan. Sekarang, kita masuk ke waktu emas ketiga dan keempat, 2 momen yang tampak biasa bagi mata manusia, tapi sangat luar biasa di pandangan langit. Waktu emas ketiga dimulai ketika fajar mulai menyingsing.
Langit perlahan berubah warna, dari hitam menjadi biru muda, lalu muncul semburat jingga yang lembut di ufuk timur. Dunia seperti mulai bernapas kembali, dan suara kehidupan pelan-pelan terdengar. Namun di waktu itu, doa yang kamu panjatkan setelah tahajud belum berhenti naik. Justru di saat itu, doa-doa yang belum sempat terjawab mulai diperjalankan menuju takdir. Rasulullah bersabda, doa di waktu fajar adalah doa yang tidak ditolak. Karena di antara kegelapan malam dan terangnya pagi, ada momen di mana hati manusia berada di titik paling jujur. Ia belum terganggu urusan dunia, tapi juga sudah lepas dari lelahnya malam. Di waktu itu kamu bisa berdoa tentang apapun, tentang hidupmu, keluargamu, masa depanmu, bahkan tentang hal-hal kecil yang kamu sembunyikan dari semua orang. Sahabat langit, banyak yang mengira bahwa waktu mustajab hanya ada di tengah malam. Padahal, waktu setelah tahajud hingga fajar itu adalah rangkaian keberkahan yang tidak terputus. Kamu bisa melanjutkan zikir, membaca Al-Quran, atau hanya duduk diam sambil menatap langit yang mulai terang. Jangan remehkan keheningan di waktu itu, karena bisa jadi malaikat sedang mencatat namamu di antara mereka yang berzikir menjelang pagi. Bayangkan, ketika dunia masih sepi dan kamu duduk sendirian di atas sajadah, tidak ada suara selain hembusan angin. Dalam hening itu, kamu memohon dengan suara pelan, "Ya Allah, cukup Engkau yang tahu apa yang aku rasakan." Kalimat sederhana, tapi di waktu seperti itu, ia bisa menembus langit. Karena doa yang tulus tidak butuh kata yang indah, hanya hati yang benar-benar ingin didengar. Sahabat langit, setelah waktu fajar tiba, jangan terburu-buru beranjak, karena waktu emas keempat sedang menunggu, yaitu waktu setelah sholat subuh berjamaah. Inilah waktu yang sering kali terbuang percuma. Banyak orang selesai subuh, lalu langsung rebahan lagi. Padahal di waktu itu, langit belum sepenuhnya tertutup, dan rahmat Allah masih bertebaran di sekitar mereka yang mau duduk sejenak dalam zikir. Rasulullah dan para sahabat dikenal sebagai orang-orang yang tidak pernah langsung tidur setelah subuh. Mereka duduk berzikir hingga matahari terbit, dan itulah yang menjadikan hidup mereka penuh keberkahan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu duduk mengingat Allah hingga matahari terbit, maka baginya pahala seperti haji dan umrah yang sempurna." Subhanallah, hanya dengan duduk dan mengingat Allah setelah subuh, kamu bisa mendapat pahala sebesar itu. Tapi lebih dari sekadar pahala, waktu ini punya makna spiritual yang dalam, karena di waktu ini, malaikat rezeki mulai turun ke bumi. Mereka mencatat siapa saja yang memulai pagi dengan doa dan zikir, dan siapa yang hanya mengeluh tentang hidupnya. Maka kalau kamu ingin rezeki mengalir lancar, hati tenang, dan hidupmu diberkahi, jangan tidur setelah subuh. Duduklah sejenak, ucapkan zikir ringan atau baca doa pagi. Percayalah, tidak ada waktu yang lebih indah dari pagi yang dimulai dengan mengingat Allah. Sahabat langit, tahukah kamu doa yang paling sering dibaca Rasulullah di waktu ini? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Doa ini bukan hanya untuk mengawali pagi, tapi juga untuk menenangkan hati. Karena ketika kamu menyadari bahwa segala sesuatu bergantung pada rahmat Allah, maka tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan. Waktu setelah subuh adalah waktu penyegaran jiwa. Setelah malam panjang berbicara dengan Allah, kini kamu diberi kesempatan untuk membawa ketenangan itu ke dalam harimu. Bayangkan, kamu memulai hari dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan jiwa yang damai. Apapun yang kamu lakukan setelah itu akan terasa ringan, karena kamu sudah menyiapkan energi spiritual di awal hari. Sahabat langit, di waktu ini, doa-doa yang kamu panjatkan bisa menjadi penguat langkahmu sepanjang hari. Kalau kamu punya impian, sebutkanlah setelah subuh. Kalau kamu punya kekhawatiran, lepaskanlah saat matahari belum muncul. Karena saat itu, langit masih terbuka, dan malaikat masih membawa kabar baik dari doa yang kamu kirimkan di malam tadi. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang hidupnya tampak ringan. Setiap langkahnya terasa diberkahi, setiap keputusannya membawa hasil baik. Mereka bukan orang yang sempurna, tapi mereka punya rahasia. Mereka menjaga waktu setelah subuh. Mereka tidak terburu-buru mengejar dunia, tapi menunggu dengan sabar sampai cahaya matahari pertama muncul. Karena mereka tahu, di balik cahaya pagi itu, ada doa yang sedang diangkat ke langit. Bayangkan kamu duduk di tepi jendela, menatap langit yang berubah warna,
burung mulai berkicau, dan angin pagi berhembus lembut. Di saat itu, kamu menyebut nama Allah dengan lembut, sambil memohon agar hari ini berjalan dalam ridha-Nya. Saat itu kamu tidak sedang sendiri. Malaikat ada di sekitarmu, mencatat setiap kalimat yang keluar dari bibirmu. Itulah keindahan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Sahabat langit, waktu emas ketiga dan keempat ini bukan sekadar tentang doa, tapi tentang bagaimana kamu menata ulang hidupmu. Setelah malam yang sunyi, pagi adalah awal perjuangan baru. Dan siapa yang mengawali harinya dengan doa, akan menemukan ketenangan di tengah kesibukan. Karena hati yang disiram oleh tahajud, tidak mudah goyah meski dunia mengguncang. Ada satu hal menarik yang sering terlupakan. Ketika kamu menjaga waktu setelah tahajud hingga subuh, sebenarnya kamu sedang menulis ulang takdirmu setiap hari. Doa-doa di waktu itu bukan hanya permintaan, tapi juga pembentukan jalan hidup. Allah tidak hanya mendengar isi doamu, tapi juga niat di baliknya. Jika kamu tulus, maka waktu itu menjadi saksi bahwa kamu tidak menyerah pada keadaan, tapi berserah dengan sepenuh hati. Sahabat langit, jangan heran jika setelah kamu mulai menjaga waktu ini, hidupmu perlahan berubah. Bukan karena kamu mendadak kaya, tapi karena kamu mulai tenang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan sabar. Dan itulah bentuk terkabulnya doa yang sebenarnya, ketika kamu tidak lagi dikuasai ketakutan, tapi dikuatkan oleh keyakinan. Maka jangan remehkan waktu setelah tahajud. Jangan berpikir bahwa ibadahmu selesai setelah salam. Justru disitulah perjalanan spiritualmu baru dimulai. Waktu antara tahajud, fajar, dan subuh adalah rangkaian suci yang disiapkan Allah bagi mereka yang ingin benar-benar dekat dengannya. Dan hanya orang-orang yang menjaga waktu ini yang akan memahami nikmatnya ketenangan sejati. Sahabat langit, jika kamu merasa hidupmu masih berat, mungkin bukan karena Allah belum menjawab doa, tapi karena kamu berhenti terlalu cepat. Kamu berhenti berdoa saat doa itu baru mulai diangkat. Kamu tidur saat malaikat baru turun membawa rahmat. Padahal sedikit saja kamu bertahan lebih lama. Mungkin hidupmu sudah berubah sejak lama. Jadi mulai sekarang, coba rasakan maknanya. Nikmati waktu setelah tahajud sebagai waktu yang paling pribadi antara kamu dan Tuhanmu. Jangan tergesa-gesa. Biarkan hatimu tenang, biarkan jiwamu berbicara, biarkan cahaya malam itu tinggal sedikit lebih lama di dalam dadamu. Karena dari sinilah, keberkahan hari itu akan dimulai. Sahabat langit, dua waktu ini akan mengantarkanmu ke waktu berikutnya. Waktu kelima dan keenam, yang lebih menakjubkan. Waktu ketika matahari mulai terbit dan dunia benar-benar hidup. Tapi di balik kehidupan pagi itu, ada rahasia besar tentang bagaimana Allah menurunkan keberkahan bagi orang yang masih membawa sisa cahaya tahajud di wajahnya. Dan disitulah bagian ketiga nanti akan membawa kita melangkah lebih dalam. Kita akan membahas bagaimana cahaya pagi menjadi jalan turunnya rahmat, dan bagaimana waktu duha menjadi lanjutan dari doa tahajud yang tidak pernah putus. Karena ternyata, hubungan antara malam dan siang itu bukan perbedaan waktu, tapi kesinambungan cinta antara hamba dan penciptanya. Tulis angka 77 di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif dari hatimu pagi ini. Karena siapa yang mengawali hari dengan mengingat Allah, maka seluruh harinya akan dijaga oleh langit. Dan jangan kemana-mana, karena di bagian ketiga nanti, kita akan membuka dua waktu terakhir yang paling dahsyat. Waktu yang sering dilewatkan, padahal disitulah keajaiban hidupmu sedang menunggu untuk ditemukan. Saudaraku yang luar biasa, kita sudah berjalan jauh bersama di dua bagian sebelumnya. Kita sudah membahas bagaimana waktu setelah tahajud ternyata menyimpan banyak rahasia langit. Rahasia yang kadang tak disadari oleh mereka yang sudah letih meneteskan air mata di sepertiga malam. Namun kali ini kita akan masuk pada bagian yang paling sensitif sekaligus paling ajaib. Inilah waktu di mana langit benar-benar terbuka, doa menembus batas, dan hati yang benar-benar pasrah bisa menyentuh takdir. Sebelum kita mulai lebih dalam, izinkan saya menyapa lagi jiwa-jiwa yang setia di sini. Terima kasih untuk setiap kamu yang masih bertahan menyimak pembahasan ini sampai bagian ketiga. Kamu tidak datang ke sini karena kebetulan. Ada takdir yang menggerakkanmu, ada bisikan lembut dari langit yang memanggilmu untuk kembali memperhatikan sepertiga malam dan waktu setelahnya. Dan jika kamu sampai di titik ini, ketahuilah, itu pertanda bahwa hatimu sedang disiapkan oleh Allah untuk sesuatu yang besar. Sekarang, sebelum kita lanjut, coba ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu sedang menyalurkan energi positif. Karena energi itu nyata, ia menular. Dan dari energi itulah, keberkahan seringkali mengalir.
Saudaraku, mari kita bicara tentang waktu ketiga setelah tahajud. Ini waktu yang sering dianggap biasa, padahal ia adalah titik balik bagi banyak keajaiban hidup. Waktu ini terjadi ketika fajar mulai mengintip, namun matahari belum terbit sepenuhnya. Udara mulai dingin, namun ada cahaya tipis yang menembus kabut. Di saat itu, banyak orang mulai kembali ke rutinitas, menyiapkan diri untuk bekerja, ada yang sibuk dengan ponsel, ada yang sibuk menyiapkan sarapan. Tapi tahukah kamu, justru di waktu inilah doa masih menggantung di langit. Karena siapapun yang selesai tahajud dan tidak langsung kembali tidur, lalu memanfaatkan waktu antara tahajud dan terbitnya matahari untuk berzikir dan berdoa, maka ia sedang menjemput karunia yang luar biasa besar. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang berzikir di waktu tersebut, lalu menunggu waktu sholat subuh, kemudian melaksanakan sholat duha, maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Bayangkan, hanya dengan duduk mengingat Allah setelah tahajud, seseorang bisa memperoleh ganjaran sebesar itu. Tapi lebih dari sekadar pahala, waktu itu juga adalah waktu di mana hati menjadi paling jernih. Tidak ada beban dunia yang menguasai pikiran. Tidak ada notifikasi yang memecah konsentrasi. Hanya ada kamu dan Allah. Coba bayangkan suasananya. Udara masih lembut, burung-burung mulai terbang rendah, dan cahaya pagi mulai menembus jendela rumahmu. Lalu kamu duduk diam, tanganmu menengadah, dan kamu mulai berbicara dengan Allah, bukan dengan mulut, tapi dengan hati. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan dan mematikan. Engkaulah yang menggenggam rezeki dan kebahagiaan. Aku pasrahkan hariku ini kepadamu. Doa seperti itu sederhana, tapi di waktu tersebut, kekuatannya bisa menembus 7 lapis langit. Karena setelah tahajud, hati manusia sudah berada di frekuensi tertinggi untuk bersambung dengan Sang Pencipta. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi keinginan dunia yang menutupi keikhlasan. Yang tersisa hanya ketulusan untuk berserah. Banyak ulama menggambarkan waktu ini sebagai nafas terakhir malam yang mengandung rahmat. Artinya meski tahajud sudah selesai, getaran spiritualnya belum hilang. Ia masih tersisa di udara, di hati, di bumi. Dan siapa yang masih terjaga di dalamnya akan ikut merasakan percikan kasih dari langit. Namun sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan waktu ini. Setelah tahajud, mereka langsung rebah lagi, kembali tertidur, padahal jarak ke waktu subuh hanya tinggal sebentar. Padahal jika mereka tahu, doa yang dilantunkan di antara dua waktu ini, antara akhir malam dan datangnya subuh, seringkali menjadi doa yang paling mustajab. Karena di saat itu malaikat belum naik ke langit membawa laporan amal malam. Mereka masih menunggu, berharap ada satu lagi doa yang bisa mereka sertakan. Saudaraku, tahajud memang berat, tapi menjaga hati tetap hidup setelah tahajud, itu jauh lebih sulit. Karena setelah kita menangis, setelah kita bersujud, Allah ingin melihat sejauh apa kita mempertahankan rasa khusyuk itu. Apakah hanya saat menangis di sepertiga malam? Ataukah bisa dibawa sampai pagi? Nah, inilah rahasianya. Doa yang paling mustajab bukan hanya doa yang diucapkan di tengah tahajud, tapi doa yang tetap berlanjut setelahnya. Saat kamu berzikir, saat kamu diam menatap pagi, bahkan saat kamu tersenyum melihat cahaya matahari pertama, semua itu bisa menjadi bentuk doa jika hati masih tersambung dengan Allah. Ada kisah dari seorang ulama yang setiap kali selesai tahajud, ia tidak langsung tidur. Ia duduk menghadap kiblat, membaca istighfar pelan-pelan sampai subuh tiba. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Aku tidak ingin kehilangan rasa yang baru saja aku temukan saat aku berdialog dengan Allah." Dan benar saja, ulama ini dikenal sebagai orang yang hidupnya penuh keberkahan. Rezekinya selalu cukup, hatinya selalu tenang, dan setiap ucapannya membawa kedamaian. Kuncinya ada pada konsistensi hati setelah tahajud. Banyak orang bisa bangun malam, tapi sedikit yang bisa menjaga getarannya sampai pagi. Kalau kamu ingin melihat keajaiban dalam hidupmu, cobalah tahan sejenak setelah tahajud. Jangan langsung tidur. Duduklah, meski hanya 15 menit. Rasakan udara pagi yang penuh rahmat. Ucapkan zikir dengan perlahan. Baca istighfar. Atau cukup diam, biarkan hatimu berbicara. Dan saat cahaya pertama pagi mulai muncul, itu adalah waktu emas keempat. Waktu antara terbitnya matahari dan sholat duha. Saat itu, doa tentang rezeki sangat kuat gaungnya. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka Allah akan mencukupkan rezekinya sepanjang hari. Tapi jika dilakukan setelah tahajud dan subuh, nilainya berlipat-lipat. Karena kamu baru saja keluar dari keadaan suci hati setelah berdoa di malam hari.
Banyak pebisnis sukses, banyak orang saleh, banyak penghafal Al-Quran, yang mengakui bahwa rahasia ketenangan dan kelancaran rezeki mereka adalah karena mereka menjaga waktu ini. Mereka tidak terburu-buru memulai aktivitas dunia. Mereka biarkan dulu tubuhnya berdamai dengan pagi, hatinya berdialog dengan langit. Dan inilah yang sering dilupakan. Kita sering berpikir bahwa doa itu hanya ketika kita menengadahkan tangan, padahal diamnya hati yang masih pasrah. Di waktu-waktu setelah tahajud itu juga doa. Air mata yang menetes tanpa kata itu pun doa. Bahkan napas yang teratur sambil menyebut nama Allah, itu juga doa. Saudaraku, bagian ketiga ini mengingatkan kita bahwa waktu setelah tahajud bukan hanya tentang ibadah tambahan, tapi tentang menjaga getaran hati agar tetap hidup. Ketika seseorang berhasil menjaga getaran itu sampai matahari terbit, maka ia telah berhasil menghidupkan siang dengan energi malam. Maka tidak heran kalau orang yang istiqomah di tahajud dan zikir pagi, hidupnya lebih ringan. Masalah tetap datang, tapi hatinya tidak terguncang. Rezekinya mungkin tidak berlimpah, tapi selalu cukup. Dan setiap langkahnya terasa dipandu oleh cahaya. Maka kalau kamu ingin doamu menembus langit, jangan berhenti di tahajud saja. Lanjutkan dengan waktu-waktu emas setelahnya, karena setiap menit setelah sujud itu berharga. Ada saat-saat tertentu yang hanya diketahui oleh hati yang hidup, dan mungkin salah satunya sedang menunggumu malam ini. Sebelum kita tutup bagian ini, mari kita renungkan sejenak. Berapa kali dalam hidup kita berdoa keras-keras, tapi belum juga terkabul. Mungkin bukan karena doa kita salah, tapi karena waktu kita kurang tepat. Mungkin Allah sudah siap memberi, tapi kita melewatkan jam di mana langit terbuka. Jadi mulai malam ini, coba perhatikan, bangunlah di sepertiga malam. Lalu setelah tahajud, jangan langsung tidur. Duduklah sejenak. Rasakan hadiratnya, dan di pagi hari, sebelum matahari naik tinggi, bisikan doa terbaikmu. Karena saat itu, langit sedang benar-benar mendengar. Itulah waktu emas yang sering kita lewatkan, padahal di sanalah keajaiban hidup menunggu untuk dijemput. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak sampai akhir bagian ini. Energi positifmu luar biasa. Dan jangan lupa ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menjaga getaran malam sampai pagi. Karena ketika kamu menjaga hati setelah tahajud, maka langit pun akan menjagamu sepanjang hari. Dan ingat, perjalanan spiritual ini belum berakhir. Masih banyak rahasia langit yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Karena semakin dalam kita mengenal malam, semakin dekat pula kita kepada Allah, Sang Pemilik cahaya yang tidak pernah padam. Saudaraku yang luar biasa, kini kita sampai pada penghujung perjalanan panjang yang penuh makna. Dari awal hingga bagian ketiga, kita telah menelusuri satu persatu waktu emas setelah tahajud, waktu yang sering luput dari perhatian banyak orang. Padahal di sanalah rahasia terkabulnya doa tersimpan. Dan malam ini, izinkan saya menuntunmu untuk menyatukan semua potongan makna itu menjadi satu rangkaian utuh. Kesimpulan besar tentang keajaiban di balik sepertiga malam dan waktu-waktu setelahnya. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tulus untukmu. Ya, untuk kamu yang masih setia mendengarkan hingga akhir. Karena kalau kamu sampai di titik ini, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah diatur. Termasuk langkahmu yang menuntunmu pada video ini, pada pembahasan ini, dan pada waktu yang mungkin sedang menunggu perubahan besar dalam hidupmu. Kamu tidak sedang mencari hiburan. Kamu sedang mencari arah. Dan arah itu sedang kamu temukan perlahan. Melalui malam, melalui air mata, melalui sujud, dan melalui setiap kata yang kamu dengarkan hari ini. Jadi sebelum kita lanjut, yuk ketik 77 di kolom komentar sebagai simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dari hati yang telah disentuh oleh cahaya Allah. Sekarang, mari kita tarik benang merah dari semuanya. Tahajud bukan hanya tentang bangun di tengah malam dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Tahajud adalah gerbang menuju dunia spiritual yang tidak semua orang bisa rasakan. Ia adalah percakapan antara hati yang kosong dan Tuhan yang Maha Mendengar. Ia adalah tempat di mana kesedihan larut tanpa kata, dan doa mengalir tanpa suara. Dan di balik tahajud, tersembunyi 6 waktu emas yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup seseorang. Mari kita ingat kembali. Waktu pertama adalah saat kita baru selesai tahajud, saat tubuh masih basah oleh wudhu dan hati masih bergetar oleh lantunan doa. Di waktu ini, setiap bisikan hati bisa menembus langit.
Karena ketika seseorang baru saja sujud dan berdiri lagi, jarak antara dirinya dan rahmat Allah sangatlah dekat. Itulah mengapa, siapapun yang berdoa di waktu ini dengan hati yang penuh keyakinan, maka ia sedang mengetuk pintu takdir yang paling lembut. Doa yang dipanjatkan setelah tahajud adalah doa yang tidak hanya didengar, tapi juga diperhatikan oleh langit. Waktu kedua adalah saat menjelang azan subuh. Waktu ini bukan sekadar peralihan malam ke pagi. Ini adalah momen di mana semua makhluk mulai bergetar menyambut datangnya cahaya. Di waktu ini, doa bukan hanya permintaan, tapi pernyataan cinta. Karena orang yang tetap terjaga di antara tahajud dan subuh adalah orang yang benar-benar menunggu kasih Tuhannya. Ia tidak tidur karena lelah, tapi karena cinta. Dan cinta yang demikian tulus tidak mungkin dibiarkan tanpa balasan. Maka siapapun yang berdoa menjelang subuh, insya Allah, akan melihat jawaban dalam bentuk yang tidak pernah ia duga. Lalu waktu ketiga adalah saat setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Ini adalah waktu di mana para malaikat masih berada di bumi, mencatat setiap zikir, setiap doa, setiap harapan yang meluncur dari bibir manusia. Banyak orang melewatkannya karena sibuk memulai hari, padahal di waktu inilah doa tentang keberkahan, ketenangan dan rezeki sangat mudah menembus langit. Karena siapa yang duduk mengingat Allah setelah subuh, lalu menunggu sampai terbit matahari, ia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Artinya, bukan hanya pahala yang besar, tapi keberkahan yang nyata. Kemudian waktu keempat, antara terbit matahari dan sholat duha. Inilah waktu emas bagi mereka yang ingin membuka pintu rezeki dengan cara yang lembut dan penuh berkah. Di waktu ini, doa tentang kecukupan, tentang kelapangan hati, dan tentang kemudahan hidup menjadi sangat kuat resonansinya. Karena waktu pagi adalah waktu di mana rahmat turun bertubi-tubi bagi mereka yang sudah lebih dulu berjuang di malam. Rasulullah mengajarkan kita bahwa 2 rakaat duha bisa mencukupkan kebutuhan manusia sepanjang hari. Dan bagi mereka yang melanjutkan tahajud dengan duha, maka rezekinya bukan hanya lancar, tapi penuh keberkahan yang tidak habis-habis. Waktu kelima adalah ketika matahari sudah naik dan dunia mulai ramai. Saat ini, kebanyakan orang mulai teralihkan oleh urusan dunia. Tapi justru di tengah kesibukan itulah, doa seorang hamba yang masih menjaga hatinya tetap tenang akan sangat istimewa. Karena di saat semua orang tergesa-gesa, ada satu hati yang masih ingat siapa yang mengatur segala urusan. Inilah waktu di mana zikir ringan seperti Astaghfirullah atau Alhamdulillah menjadi sangat bernilai. Karena bukan waktu yang penting, tapi kesadaran yang dibawa dari malam sebelumnya. Jika kamu masih membawa getaran tahajud dalam kesibukan pagimu, maka kamu sedang menjaga hubungan dengan langit dalam diam. Dan waktu keenam, waktu terakhir namun tak kalah istimewa, adalah saat menjelang duha berakhir, sebelum siang datang sepenuhnya. Waktu ini adalah kesempatan terakhir untuk menutup rangkaian ibadah malam dengan syukur. Disinilah doa bisa diakhiri dengan kalimat paling sederhana tapi paling kuat. Ya Allah, cukupkan aku dengan kasih-Mu hari ini. Doa seperti ini tak butuh panjang. Ia tak butuh lantunan indah. Tapi jika lahir dari hati yang masih bersih setelah tahajud, maka ia bisa menjadi magnet yang menarik keberkahan seharian penuh. Itulah 6 waktu emas setelah tahajud yang sering kita lewatkan. 6 kesempatan yang seharusnya bisa menjadi pengubah takdir. Karena doa bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang waktu dan keadaan hati. Dan tahajud adalah momen di mana hati berada pada puncak keikhlasan. Saudaraku, banyak orang berkata, saya sudah tahajud, tapi kenapa doa saya belum terkabul? Jawabannya seringkali bukan karena tahajudnya kurang, tapi karena waktu setelah tahajudnya tidak dijaga. Setelah meneteskan air mata, mereka kembali tidur, kembali ke dunia, seolah percakapan dengan Allah sudah selesai. Padahal saat itulah seharusnya doa tetap dijaga, bahkan dalam diam. Karena tahajud itu bukan hanya ibadah, tapi juga proses penyembuhan batin. Dan penyembuhan itu tidak berhenti di sajadah, tapi berlanjut sampai pagi. Mari kita jujur sejenak. Berapa banyak dari kita yang bangun malam, salat, menangis, lalu kembali tidur tanpa sempat berzikir sejenak? Berapa banyak dari kita yang melewatkan waktu antara tahajud dan subuh hanya karena kantuk, padahal bisa jadi di menit-menit itulah malaikat sedang menunggu satu doa terakhir sebelum naik ke langit. Doa yang mungkin akan mengubah nasib kita sepenuhnya. Kunci dari semua ini hanya satu, kesadaran hati. Bangun malam memang berat, tapi menjaga hati tetap hidup setelahnya jauh lebih mulia. Karena siapapun yang bisa membawa rasa sujudnya sampai pagi,
maka hari-harinya akan dipenuhi kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata. Ketahuilah, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada tahajud yang percuma. Bahkan ketika kamu merasa doamu tidak dijawab, sebenarnya Allah sedang menjawabnya dalam bentuk yang berbeda. Mungkin bukan dengan uang, tapi dengan ketenangan. Mungkin bukan dengan jabatan, tapi dengan rasa cukup. Dan semua itu dimulai dari bagaimana kamu menghargai waktu setelah tahajud. Kalau kamu pernah merasa hidupmu berat, rezekimu sempit, atau hatimu gelisah, coba perhatikan kembali malam-malammu. Apakah kamu sudah berbicara dengan Allah di sepertiga malam? Dan kalau sudah, apakah kamu menjaga rasa itu sampai pagi? Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan hanya doa panjang, tapi ketenangan hati yang tumbuh dari tahajud dan waktu-waktu emas setelahnya. Tahajud bukan tentang kuatnya fisik, tapi tentang lembutnya hati. Tahajud bukan tentang panjangnya doa, tapi tentang ketulusan rasa. Dan waktu setelah tahajud bukan tentang siapa yang terbangun paling cepat, tapi siapa yang mampu menjaga hubungan dengan Tuhannya paling lama. Saudaraku, jika kamu sedang berada di titik hidup yang terasa gelap, percayalah, sepertiga malam dan waktu-waktu setelahnya adalah lampu yang bisa menuntunmu keluar dari kegelapan itu, karena setiap doa di waktu itu adalah langkah menuju cahaya. Dan setiap air mata yang jatuh di atas sajadah malam akan menjadi saksi di hari di mana semua manusia mencari cahaya mereka masing-masing. Jadi mulai sekarang, mari kita niatkan bersama. Jadikan tahajud bukan sekadar rutinitas, tapi perjalanan. Jadikan waktu setelahnya bukan sekadar jeda, tapi kesempatan untuk berbicara lebih lama dengan langit. Karena semakin lama kamu bertahan dalam percakapan itu, semakin besar pula peluangmu untuk didengar oleh Sang Pencipta. Ingatlah, malam adalah rahmat dan pagi adalah jawaban. Tahajud adalah panggilan, dan waktu-waktu setelahnya adalah kesempatan. Jangan biarkan waktu-waktu emas itu berlalu begitu saja, karena siapa tahu, satu doa kecil di waktu itu bisa menjadi sebab terbukanya seluruh pintu langit untukmu. Dan terakhir, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, mari saling menguatkan dengan satu kalimat pendek tapi bermakna besar. Ketik di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif ke seluruh penjuru dunia. Karena dari niat baik sekecil itu, bisa muncul gelombang keberkahan yang besar. Teruslah berjuang, teruslah bangun di malam hari, teruslah menjaga waktu setelah tahajud. Karena di saat kamu menegakkan dahi di bumi, langit sedang bergetar menyambut namamu. Dan siapapun yang hatinya hidup setelah tahajud, maka hidupnya akan dijaga oleh Allah sepanjang hari, sepanjang umur, bahkan sampai kelak di akhirat nanti. Itulah makna sejati dari 6 waktu emas. Setelah tahajud yang sering dilewatkan, padahal doanya paling mustajab. Semoga malam-malammu berikutnya tidak lagi kamu sia-siakan. Dan semoga setiap subuh yang kamu temui menjadi saksi bahwa kamu pernah jatuh cinta kepada Allah di dalam sunyi.